Halo semua, ketemu lagi dengan saya Jeff. Kita sekarang ada di suatu tempat perumahan yang arealnya itu di tengah kota Jogja. Jadi masih bener-bener areal kota. Nah, namanya itu Sahira Dharma Wangsa. Kita nggak usah buang banyak waktu lagi, mari kita bahas lebih lanjut di arsitektur. Halo Mas Andri. Mari Mas Jeff. Nah, ini terima kasih banget udah mau nerima kita dari Ki Homart untuk datang ke sini. Siap. Dan nanti kita minta izin buat bahas lebih lanjut Nanti soal perumahan. kita bahas di dalam aja Mas. Oke. Nah, ini mungkin Mas Andri, kita langsung aja ya. Saya langsung nanya-nanya nih. Mungkin Mas Andri bisa jelasin dulu nih. Nama perumahannya ini, kenapa perumahannya namanya Sahira Dharma Wangsa? Mungkin ada konsep khusus. Jadi awal mulanya perumahan Sahira ini kan dikelola joint kerjasama Mas. Oh, oke. Jadi antara pihak investor dan pihak pemilik tanah. Oh. Nah kebetulan pemilik tanahnya itu namanya Mbah Darmo. Jadi diambillah di situ Dharmanya dipakai. Oh, tercetuslah situ Sahira Dharma Wangsa. Terus areanya sendiri kan di tengah kota Iya, ya? Masih areanya ini daerah kota ya? di tengah kota dan cukup lumayan luas. Aksesibilitasnya tuh lebih enak gitu. Lebih enak. Ini kan di tengah kota, cuman agak masuk ke dalam jadi nggak bising. Bener. Jadi, Nah, kalau untuk desainnya sendiri, ini kan dari fasad ini kan udah agak distinct ya gitu. Iya, Mungkin bisa sekalian dijelasin konsep desainnya yang mau di... desainnya kita itu pilih di modern minimalis. Jadi kita bikin banyak pencahayaan alami. Kaca, terus di situ kan ada shading juga yang berfungsi buat tampias dan air, matahari langsung nggak terlalu kuat. juga. Karena ini ngadepnya kemana ini berarti? Ini kita ngadep ke selatan ya? Oke. Selatan. Oke. Nah, kalau misalnya untuk pembangunannya sendiri ini ada berapa tipe untuk di perumahan? Di perumahan ini ada 2 tipe Mas. Jadi ada Mahira itu yang ini yang ada kolamnya, kolam dan rooftop di lantai 3. Berarti ada 2 tipe atau ada 2 tipe ya? 2 tipe, yang satunya Vinara itu tipe 74 yang di sebelah sana. Vinara tipe 74 2 lantai, kalau ini tipe Mahira 3 lantai. Ya. Oh, oke. Ya udah. Nah, di sini nggak terlalu banyak yang bisa kita lihat, kita langsung geser ke lantai atas ya. Siap. Oke. Nah, ini kita di lantai 2 ya Mas ya? Iya Mas. Saya lihat sesuatu yang menarik ini, kita ketemu sama kolam. Ya kolam nggak besar, tapi kan ini kolam ya, lantai 2 ya. Mungkin kita bisa duduk aja ya, biar santai ya. Lebih nyantai Mas malah. Oke. Sip. Aduh, sayangnya ini lagi nggak ada airnya ya? Ya, ini kemarin itu sudah kita tes rendam Mas, sudah berbulan-bulan itu karena berbulan-bulan ya buat tes rendam. Ini walaupun udah ada pompa untuk sirkulasi, tapi kalau nggak ada yang maintenance untuk orang untuk perawatannya kan susah juga. Makanya untuk kita kuras dulu. Ini lagi dikuras. Nah, ini kan kebetulan ini kan memang dibikin di lantai 2 ya. Iya. Ada kesulitan nggak nih selama pembangunan atau perencanaan? Untuk kolam di lantai 2 itu memang butuh treatment yang lebih Mas, jadi lebih detail lagi. Karena kan untuk antisipasi kebocoran juga. Kebetulan ini kita di awal tes rendam pertama itu masih menemui kendala bocor. Oke. Kemudian kita untuk area, jadi treatmentnya atas bawah Mas. Jadi yang di atas itu kita waterproofing. Atas cocoran? Setelah dak beton itu kita waterproofing, belum keramik ya. Terus di area bawah itu kita injeksi. Jadi ini yang mengerjakan dari vendor. Vendor pihak khusus ketiga kolam ya, renang, khusus kolam renang. Nah Mas Andri, ini kan kalau secara tampilan kan kita ngeliat di sini ada tampilan batu alami gitu ya. Terus dikombinasikan dengan keramik untuk bagian kolam renang ini warna biru gitu. Iya. Mungkin ada konsep yang mau dicapai oleh. Jadi kebetulan kan konsepnya kita sesuai desain itu memadukan antara batu candi dan kolam renang yang minimalis di atas gitu. Oke. Jadi untuk ini kebetulan pembelian keramik mozaik dan conduit ini kita ambil di Ki Homart. Semuanya ada di Ki Homart ya. Jadi nanti teman-teman bisa cek langsung Ki Homart untuk material-material kalau teman-teman pengen niru model kayak begini. Iya. Nah ini Mas, kita udah di lantai 3-nya Mas Andri nih. Iya. Jadi ini areanya masih enak ya buat bikin kegiatan apa-apa aja di sini. Karena di rooftop ini kita memang bikin terbuka semuanya, full gini Mas. Kalau perencanaan berarti di area rooftop ini direncanakan untuk kegiatan apa berarti? Kegiatan di rooftop mungkin kan bisa Barbecue gitu, apa segala macam gitu. Kalau
malam nyantai kan lebih enak. Karena ruang cuci sama laundry itu udah ada di bawah ya? Udah ada di bawah, di paling belakang tadi. Jadi ini beneran open space untuk free space, terserah mau ngapain ya sama ownernya. Nah di sini juga kita ngelihat masih ada batu-batuan sama ada pemanfaatan roster. Kenapa pakainya roster untuk? Kalau untuk roster sama batu alam ini kan udah kita sesuaikan sama konsep desainnya, Mas. Jadi ini pengaruh juga sama fasad depannya. Ini pengaruhnya sama fasad. Gitu. Tapi ini juga kadang-kadang kita nggak nyadar tuh bahwa angin kalau di sini tuh jadi nggak dingin, tapi kalau udah ngelewatin roster tuh jadi dingin sebenarnya. Iya, jadi untuk angin tetap masuk ini. Nah itu juga teman-teman ya, jadi ini juga bisa jadi tipsnya teman-teman, pemanfaatan roster untuk secondary skin ataupun langsung ke arah rumah. Karena dia kalau dilewatin angin, dia menyebabkan temperaturnya jadi lebih turun, itu bisa ditiru. Dingin. Nah kalau soal lantainya, ini lantai untuk di rooftop ini kita kebetulan lantai pakai keramik motif kayu. Ini alhamdulillah kita ngambilnya juga di Kihomat. Nah selain untuk tempat tandon untuk tampungan air, kan di sini juga ada sesuatu yang menarik ya, penempatan. Kalau posisinya ini karena ditaruh di atas untuk skylight ya? Skylight, Mas. Jadi seperti konsep yang di awal saya jelaskan tadi. Kan kita konsepnya minimalis modern, jadi lebih memaksimalkan pencahayaan. Jadi ini untuk pencahayaan di area tangga tadi. Tangga dan untuk kamar di lantai 2. Ruang tamu tadi. Nah, Mas Andri, kan sebenarnya di situ juga ada kaca sama ada stainless. Nah, mungkin bisa dijelasin tuh. Jadi untuk penggunaan stainless dan kaca temper itu untuk menambah kesan mewah, Mas. Jadi untuk dipadukan dengan konsep roster tadi, biar lebih sinkron aja. Jadi kan kalau roster udah lebih agak kaku gitu, tapi tambahan mewahnya sama itu ya. Nah dengan area yang udah bagus banget, karena dia daerah kota, aksesibilitasnya juga enak banget. Target untuk menuju ke angkutan umum juga bagus banget. Juga dengan desain yang tempatnya yang menyesuaikan dengan pergerakan sosial dari masyarakat kota. Kayaknya ini udah cukup banget, akomodatif banget untuk warga-warga Jogja untuk punya rumah model seperti ini, apalagi di daerah kota gitu. Dan kalau dari Masnya sendiri, Mas Andri bisa share nggak kalau orang-orang yang tertarik dengan rumah ini atau tertarik dengan desain kayak gini, dia bisa konsultasi ke Mas Andri via mana? Untuk kita nanti ada di sosial medianya, kita pakai Instagram Sahira Dharma Wangsa namanya. Instagram Sahira Dharma Wangsa. Untuk websitenya juga ada. Websitenya juga ada Sahira Dharma Wangsa. Jadi kalau itu tinggal di Google aja Sahira Dharma Wangsa. Mas kan ini orang takutnya juga ada yang pengen tahu juga sekarang detailnya untuk pemasarannya. Kita bisa ngajak marketernya Sahira Dharma Wangsa untuk kasih informasi. Kenalkan, saya Afifa, kebetulan saya di sini sebagai marketing. Nah, jadi di perumahan kita ini ada 2 tipe, di tipe 74 sama 130. Kalau untuk tipe 74 sendiri itu nanti terdiri dari 2 lantai saja. Kalau untuk tipe 130 itu nanti terdiri dari 2 lantai plus 1 rooftop, udah termasuk private pool. Lalu karena kita sistemnya inden, nah ini yang menarik nih. Jadi untuk layout dalamnya itu nanti bisa menyesuaikan dengan kebutuhan customer gitu. Iya, jadi nanti kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan seperti itu. Nah, terus untuk yang misalnya pembayaran apa segala macam. Nah, kalau untuk pembayaran sendiri kita itu bisa cash keras, cash bertahap dan juga KPR. Untuk KPR sendiri kita sudah bekerja sama dengan 4 bank, yaitu Mandiri, BNI, BSI dan juga BTN Syariah. Lalu untuk legalitas kita juga sudah sangat aman karena untuk legalitas kita sudah pecah kafling semua. Jadi nanti sudah bisa langsung dibalik nama ke SHM. Seperti itu. Karena kan kalau di Jogja riskan ya soal legalitas seperti itu. Nah itu ya teman-teman ya, nanti kalau untuk pricing teman-teman bisa langsung DM aja atau langsung kontak di sosial medianya. Ini kira-kira sampai di situ dulu. Jangan lupa untuk nonton dan follow semua akun sosial media dari Kihomart, baik di YouTube, Instagram maupun TikTok. Kita ketemu di video-video yang lain karena Kihomart pasti lengkap. Kihomart pasti lengkap.